Halo boy, kali ini kita bakal ngebahas salah satu kelompok paling brutal dan misterius yang ada di dunia Gachiakuta sekaligus lawan utama The Cleaners, yaitu The Riders alias Arasia. Kelompok villain ini bukan cuma jadi pengacau di dunia Abyss, tapi juga punya misi gila buat ngumpulin Watchmen series dan ngancurin Spare. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas siapa aja mereka, apa tujuan sebenarnya, dan kenapa mereka jadi ancaman paling gede buat para cleaners dan Spirit kayak Rudo. Jadi tonton videonya sampai habis. Jadi gini boy ceritanya, di dunia Gachiakuta itu ada satu kelompok yang namanya The Riders, atau kalau bahasa Jepangnya Arasia. Mereka bukan kelompok sembarangan karena peran mereka cukup ngeri di cerita ini. Dulu sih awalnya mereka cuma sekedar pencuri, nyari untung sendiri di antara kekacauan. Tapi makin lama arah mereka makin gelap, mulai masuk ke rencana-rencana yang jauh lebih jahat dan terorganisir. Sekarang mereka udah jadi salah satu organisasi kriminal paling berbahaya yang jadi ancaman utama di sepanjang cerita. Semua anggota The Riders adalah Givers, alias orang-orang yang bisa ngendaliin vital instrumen mereka masing-masing. Tapi yang bikin mereka gampang dikenali, mereka semua selalu bawa lentera ungu. Benda ini jadi simbol keanggotaan mereka, semacam tanda kalau mereka adalah bagian dari kelompok ini. Tujuan utama dari kelompok ini juga bukan cuma iseng bikin rusuh. Mereka lagi cari Watchmen series dan punya niat buat ngancurin Spare, benda misterius yang jadi pusat konflik di dunia ini. Yang bikin makin rumit, The Riders juga punya minat khusus sama orang-orang kayak Rudo. Jadi mereka tuh aktif banget nyari orang-orang kayak Rudo supaya bisa lebih paham tentang Spare. Bisa dibilang mereka bukan cuma sekedar organisasi jahat biasa, tapi juga punya agenda besar yang nyambung ke rahasia terbesar di cerita ini. Struktur organisasi mereka juga nggak sembarangan. Mereka dibagi ke dalam tim-tim kecil, biasanya berisi 2 atau 3 orang. Tapi pemilihan timnya nggak asal comot. Setiap anggota dipilih supaya vital instrumen mereka bisa saling melengkapi. Jadi kalau mereka turun ke medan, kemampuan mereka bakal saling dukung dan lebih efektif. Nah, di tim-tim itu ada yang disebut Star Team. Tim ini punya status lebih tinggi dibanding tim lainnya. Star Team dapat langsung perintah dari Zodil, yang kemungkinan besar adalah pemimpin tertinggi The Riders. Karena statusnya yang elit, mereka bisa dapat misi langsung dan jalan tanpa harus nunggu perintah kecil-kecilan. Salah satu contoh anggota yang masuk Star Team ini adalah Bundus. Bundus dipromosi ke Star Team setelah nunjukin kemampuannya pas ngelawan The Cleaners, kelompok yang jadi penyeimbang konflik dan sering bentrok sama The Riders. Jadi intinya The Riders itu bukan sekedar geng jahat biasa. Mereka punya struktur, simbol, agenda besar, dan kemampuan bertarung yang solid. Mereka adalah musuh yang bukan cuma bikin ribut, tapi juga punya peran penting dalam mengungkap misteri terbesar di dunia Gachiakuta. Yang pertama ada Zodil Typhon. Di tengah kekacauan dunia Gachiakuta, ada satu sosok yang jadi otak dari semua kekacauan besar yang muncul lewat kelompok kriminal paling ditakutin, yaitu The Riders. Sosok itu adalah Zodil Typhon, pemimpin yang dingin, cerdas, dan punya ambisi yang dalam banget soal rahasia Spare. Tapi sebelum sampai di titik ini, perjalanan hidup Zodil sebenarnya dimulai dari hal yang gak pernah dimauin. Dulu Zodil sempat terjebak di dalam kelompok pemujaan aneh yang nyembah sampah dari Spare. Gara-gara diseret masuk oleh ibunya sendiri bersama adiknya, keadaan itu bikin Zodil tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakwajaran. Tapi justru dari situ juga tumbuh niat buat ngubah jalan hidupnya secara ekstrim. Segalanya berubah waktu Zodil nemuin satu benda penting, yaitu mantel miliknya, yang ternyata adalah salah satu bagian dari Watchmen series. Setelah itu Zodil langsung ambil alih The Riders. Kelompok kecil yang awalnya cuma kumpulan pencuri itu langsung disulap jadi organisasi kriminal besar yang punya tujuan jelas, yaitu ngumpulin semua item dari Watchmen series dan ngancurin Spare, sumber dari semua kegilaan dunia ini. Dengan pergerakan yang sistematis dan kekuatan yang makin berkembang, Zodil sukses ngebentuk The Riders jadi kekuatan yang gak bisa diremehin. Sebagai pemimpin, Zodil dikenal sangat dingin, gak pernah nunjukin emosi dan lebih banyak mikir daripada ngomong. Tapi dibalik itu semua, Zodil adalah sosok yang punya strategi matang dan pinter banget manfaatin setiap peluang. Zodil sering ngelakuin eksperimen, walaupun sadar hasilnya mungkin gagal.
Tapi dari situlah cara belajar dan ngetes teori pribadi dijalanin terus. Semua itu ngebentuk Zodiel jadi otak yang bisa muter balikin situasi apapun. Bahkan ketika lawan-lawannya udah ngerasa unggul. Zodiel juga dikenal sebagai pemimpin yang dihormati sama seluruh anggota The Riders. Rasa hormat itu bukan datang karena omongan doang, tapi karena kekuatan dan kemampuan yang emang terbukti. Jabber salah satu yang dikenal punya ego tinggi, bisa ngasih respect ke Zodiel gara-gara kekuatan yang ditunjukin secara nyata. Norde pas masih jadi rookie di Riders sampai rela ngorbanin nyawa demi ambisi Zodiel. Terus juga si Tony yang sampai benar-benar marah pas Fu ninggalin Riders dan gabung ke Cleaners. Si Tony ngerasa pengkhianatan itu harus dibalas dan dia langsung turun tangan sendiri buat ngasih hukuman ke Fu dan semua Cleaners yang terlibat. Waktu ngelawan Rudo, Zodiel nggak main asal serang. Zodiel sengaja mancing Rudo buat nyoba nyerang duluan. Semua itu udah disusun sebagai jebakan buat ngeluarin Rudo dan para janitor ke dalam labirin bawah tanah, tempat yang udah disiapin Zodiel buat ngurung dan ngalahin mereka. Di situ semua Cleaners akhirnya terjebak di dalam trash beast milik Zodiel dan terpaksa harus ngelawan sisa pasukan Riders di dalam. Ngomongin soal kekuatan, Jinkinya Zodiel punya nama Mishra. Dan itu bukan code biasa. Mantel itu adalah bagian dari Watchmen series yang bisa ngasih kekuatan beragam ke Zodiel. Walaupun jenis pastinya belum banyak yang tahu, tapi ada dua kemampuan utama yang udah jelas kelihatan. Pertama, Appendage Generation. Kemampuan buat munculin dan ngontrol duri-duri tajam dari tubuh Zodiel sebagai senjata serangan. Yang kedua, Flight. Kemampuan buat terbang dengan sayap yang bisa tumbuh dari tubuhnya, bikin Zodiel makin fleksibel dalam pertarungan dan bisa menjangkau area lebih luas. Zodiel pun bukan cuma pemimpin yang kejam, tapi juga arsitek dari semua konflik besar yang muncul di Arc Riders Trap, Trash Storm, dan Information Broker. Setiap langkah Zodiel penuh perhitungan dan pengaruhnya di cerita ini nggak main-main. Zodiel bukan cuma sekedar villain, tapi juga teka-teki berjalan yang terus bikin semua karakter di Gachiakuta kewalahan dan gak pernah bisa benar-benar siap ngelawan strategi gilanya. Yang kedua ada Jabber Wonger. Jabber tipe orang yang kalau denger kata pertempuran langsung matanya nyala. Bukan karena pengen menang atau jadi yang terbaik, tapi karena sensasi digebukin sampai remuk itu justru bikin semangatnya naik ke langit. Dibilang masokis juga iya, karena emang seneng banget sama rasa sakit. Tapi bukan sakit hati ya, ini literally bonyok-bonyokan sampai berdarah-darah. Jabber emang beda boy. Dulu waktu masih bocah, Jabber suka banget nantangin orang yang lebih kuat. Awalnya sih sering kalah, tapi makin lama makin terbiasa. Sampai akhirnya dia jadi lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lawan. Tapi justru disitulah masalahnya muncul. Jabber mulai ngerasa bosen, nggak ada lagi lawan yang bisa bikin tubuhnya remuk atau nyawanya terancam. Bagi Jabber, pertarungan yang ideal itu bukan soal menang kalah, tapi soal seberapa brutal dan rusaknya badan dia setelah selesai. Biar bisa ngerasain lagi sensasi digebukin sampai puas, Jabber akhirnya mutusin buat nahan kekuatan Jinkinya, Mankira. Jadi vital instrumen miliknya ini punya dua mode. Di mode yang ditahan alias suppress form, 10 cincin yang nempel di tangannya berubah jadi sepasang cakar. Cakar kanan punya neurotoksin, cakar kiri punya racun biasa, dan uniknya, Jabber bisa ngumpulin racun baru dari tumbuhan dan hewan terus dicampur-campur buat bikin versi yang lebih gila lagi. Intinya sih, meskipun ditahan, Mankira tetap bahaya banget boy. Tapi begitu Jabber nemu lawan yang kuat beneran, yang bisa bikin dia kesakitan sampai ke tulang, dia langsung lepas kendali, masuk ke release form, bentuk asli dari Mankira. Di mode ini cakarnya jadi gede banget dan disambungin ke jari-jari Jabber pakai benang yang super kuat. Range serangannya makin panjang dan fleksibel. Bisa jadi nyerang dari jauh, bisa juga buat bertahan. Tapi yang paling ngeri adalah begitu masuk mode ini, Jabber nggak peduli lagi siapa lawannya, temen kek, musuh kek, atau bahkan asal-usulnya sendiri. Semuanya ditabrak aja kalau bikin pertempuran makin brutal. Jabber tuh bukan tipe yang peduli sama moral. Kalau lawan lemah kayak Grace, langsung dianggap gak berharga. Tapi kalau ketemu yang bisa ngelawan balik kayak Zanka, langsung muncul senyum lebar di mukanya. Kayak nemu mainan baru yang bikin darahnya berdesir. Buat Jabber bukan kemenangan yang bikin puas, tapi rasa hancur lebur yang datang dari pertarungan hidup dan mati.
Dan itu bikin Jabber bukan cuma musuh biasa, tapi monster yang cuma bisa dia hadapi sama orang yang mentalnya udah siap hancur juga. Yang ketiga ada si Tony Andor. Si Tony Andor itu orangnya bisa dibilang kayak ninja beneran, tapi versi yang super kalem dan dingin banget. Gak pernah nunjukin ekspresi, suaranya juga jarang banget kedengeran. Sampai-sampai banyak orang gak sadar kalau Tony lagi ada di situ. Kesannya kayak bayangan yang bisa muncul dan hilang kapan aja. Gak ada yang bisa nebak gerak-geriknya. Tapi justru karena sikapnya yang selalu tenang dan gak neko-neko itu, si Tony jadi salah satu karakter yang paling bahaya. Apalagi di situasi yang butuh keputusan cepat dan realistis. Berbeda jauh sama Jabber yang gila pertempuran sampai rela babak belur. Si Tony justru tahu banget kapan waktu yang pas buat lanjut bertarung dan kapan harus cabut. Nggak ada istilah sok kuat di kepala si Tony. Yang ada cuma strategi. Makanya meskipun perannya cuma sebagai antagonis pendukung di Trash Storm Arc dan Information Broker Arc, keberadaan si Tony tetap penting dan berdampak. Soal kekuatan, Tony punya Jinki yang unik banget, namanya Manhole. Bentuknya literally kayak penutup gorong-gorong gitu. Tapi jangan remehin, karena kekuatannya benar-benar ngebuka ruang baru buat pergerakan. Jinki ini punya kemampuan yang disebut Warping. Dengan skill ini, Tony bisa nge-teleport. Bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang lain ke tempat yang berbeda. Skill ini super efisien buat mobilisasi, kabur dari serangan, atau bahkan nyelinap ke wilayah musuh. Tapi yang namanya juga kekuatan, pasti ada batasannya. Di tempat terang kayak di bawah sinar matahari atau pencahayaan yang kuat, warpingnya cuma bisa dipakai buat berpindah ke tempat yang udah pernah dilewati sebelumnya. Kayak pipa, gorong-gorong, atau apapun yang pernah jadi jalur teleportnya. Jadi kalau belum pernah lewat situ ya nggak bisa lompat ke sana. Tapi semua itu berubah kalau si Tony lagi ada di tempat gelap. Dalam kegelapan, batasan itu langsung hilang. Si Tony bisa pergi kemanapun sesuka hati. Bahkan bisa ngatur ukuran manhole-nya biar bisa ngelewatin benda atau orang sebesar apapun. Fleksibel parah. Bayangin aja, lagi di tengah situasi chaos, musuh pada panik, tiba-tiba muncul Tony dari bayangan. Gak bersuara, gak banyak gaya. Langsung narik satu orang terus hilang kayak gak pernah ada. Bukan cuma bisa nutup celah pertempuran, tapi juga bisa ngebuat alur perang jadi penuh kejutan. Tony emang bukan tipe petarung frontal, tapi justru karena pendekatannya yang halus, licin, dan tenang itulah si Tony jadi senjata rahasia yang susah banget diprediksi. Nggak ribut, nggak heboh, tapi efeknya ngacak-ngacak segalanya secara diam-diam. Selanjutnya ada Momoa Ruckle. Momoa Ruckle tuh tipe orang yang kelihatannya cuek bebek. Mukanya datar, jarang nunjukin emosi, dan lebih sering tenggelam sama dunianya sendiri. Apalagi kalau udah pakai headphone, rasanya kayak dunia luar langsung hilang gitu aja. Tapi bukan karena pengen kelihatan keren atau antisosial. Momoa emang udah nyaman hidup bareng musik. Bahkan waktu headphone-nya udah rusak pun Momoa masih tetap make. Karena buat Momoa itu bukan sekedar alat buat dengerin lagu. Headphone itu jadi alat buat fokusin pikiran ke satu titik. Dan dari situlah muncul kekuatan yang paling unik yang pernah dimiliki. Dari kebiasaan tenggelam di musik dan kenangan, headphone itu berubah jadi Jinki yang dinamain Ezreal. Bentuknya ya tetap kayak sepasang headphone biasa, tapi fungsinya luar biasa boy. Meskipun Ezreal sama sekali nggak punya kemampuan buat nyerang atau bahkan ngalahin Trash Beast, Jinki ini punya satu kemampuan yang bikin Zodil yang notabene punya standar tinggi yakin buat narik Momoa langsung ke garis depan tim Riders. Jadi Ezreal punya skill yang disebut memory hearing. Setiap kali Momoa nyentuh seseorang, selama Ezreal lagi aktif, semua kenangan orang itu bisa langsung terdengar jelas di kepala Momoa. Bukan cuma potongan-potongan doang, tapi keseluruhan ingatan dari yang paling remeh sampai yang paling penting. Bayangin aja kayak buka harddisk orang lain cuma lewat satu sentuhan. Emang sih Momoa bukan petarung, gak bisa maju ke depan bawa senjata, gak bisa ngelindungin teman pakai tameng, apalagi ngalahin monster kayak Trash Beast. Tapi kehadiran Momoa di tim punya nilai strategis yang gak main-main. Dari ingatan yang didengar bisa kebongkar lokasi musuh, rencana tersembunyi, bahkan titik lemah yang gak bisa dilihat mata. Dan dari semua itu Zodil ngelihat potensi yang lebih penting dari sekedar otot dan kekuatan tempur. Sikap Momoa juga konsisten banget, tetap kalem, tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Tapi ketika udah yakin sama sesuatu, percaya dirinya muncul.
Gak pakai ragu, langsung jalan terus dengan gaya santai dan kepala dingin. Jadi meskipun banyak yang nganggep Momoa gak cocok buat medan perang, justru disitulah letak keunggulannya. Momoa gak perlu nyerang buat jadi ancaman. Cukup dengan satu sentuhan dan telinga yang mendengarkan masa lalu, strategi musuh bisa runtuh pelan-pelan dari dalam. Singkatnya, Momoa bukan tipe pejuang yang megang pedang atau nembak dari kejauhan. Tapi justru karena kemampuannya menyentuh sisi paling dalam dari orang lain, Momoa jadi bagian paling penting di Riders yang gak tergantikan. Tenang, santai, dan bahaya dalam diam. Selanjutnya, ada Bundus Bagelkate. Bundus Bagelkate itu tipe orang yang kalau lagi berantem tetap adem, gak gampang kebawa emosi, gak pernah naik darah, dan meskipun lagi adu jotos, masih bisa nyantai ngobrol bareng lawan. Tapi bukan berarti Bundus gak fokus. Justru sebaliknya, Bundus selalu tahu apa tujuan utamanya. Gaya bicaranya juga lugas banget, ngomong apa adanya tanpa muter-muter. Dan anehnya, semua itu bikin Bundus malah kelihatan ramah banget, bahkan buat musuhnya sekalipun. Sebagai salah satu anggota Riders, Bundus punya loyalitas tinggi ke Zodiel. Semua perintah dari Zodiel bakal dijalani tanpa banyak tanya. Ada rasa hormat yang dalam ke pemimpin itu, walaupun Bundus bukan tipe yang suka pencitraan. Dan mungkin karena kesetiaan itu juga, Bundus akhirnya dikasih satu benda unik yang udah lama banget dicari-cari, yaitu sebuah antik yang punya nama Canis Surebreak, si Undertaker. Benda ini jadi semacam simbol kalau Bundus udah dianggap cukup layak buat berdiri di garis depan tim Riders. Soal masa lalunya nggak banyak yang tahu tentang Bundus. Yang jelas di satu titik dalam hidupnya, salah satu bagian tubuhnya yang prostetik tiba-tiba berubah jadi Jinki. Dan sejak itu, seiring waktu berjalan, jumlah lengan prostetik Bundus terus bertambah. Sampai sekarang total ada 6 tangan buatan yang masing-masing punya kemampuan berbeda. Nama Jinkinya juga simpel banget, Hands. Setiap tangan punya ceritanya sendiri. Hand nomor 1 masih jadi misteri, belum ada yang tahu kemampuan apa yang disimpan di sana. Hand nomor 2 yang didapat Bundus pas umur 18 tahun. Saat itu Bundus lagi sering banget ngeluarin komentar pedas, dan tangan ini punya cakar tajam yang bisa motong apa aja yang disentuh. Masuk usia 20, Bundus dapat hand nomor 3. Di masa itu Bundus lagi ngerasa pengen nyoba banyak hal, ngerentangin sayap istilahnya. Makanya tangan ketiga ini bisa memanjang sejauh mungkin buat nyerang dari jarak jauh. Cocok banget sama kondisi mental Bundus waktu itu yang lagi pengen eksplorasi dan gak mau dibatasin. Hand nomor 4 juga masih belum jelas kemampuannya. Tapi lanjut ke hand nomor 5. Bundus menerima tangan ini pas umur 35 tahun, saat hidupnya lagi penuh kebingungan dan gak jelas arahnya. Sesuai tema hidup waktu itu, tangan kelima punya gerakan yang gak bisa diprediksi. Bentuknya bisa berubah-ubah dan pola serangannya jadi super random. Jadi musuh yang ngadepin bakal susah banget nebak serangannya bakal kemana. Terakhir ada hand nomor 6 yang diterima Bundus di usia 40 tahun. Tangan ini bisa membesar secara signifikan dan jadi jauh lebih tahan terhadap serangan. Bisa dibilang ini tangan pertahanan pamungkas, cocok buat situasi genting atau buat nahan serangan gede. Meskipun Bundus nggak punya aura mengancam atau cara bicara yang menekan, kehadiran Bundus di medan pertempuran bukan hal yang bisa dianggap remeh. Gabungan dari sikap tenangnya, loyalitas tinggi, dan deretan tangan prostetik dengan kemampuan yang makin aneh tiap tahunnya bikin Bundus jadi salah satu anggota Riders yang paling susah diprediksi. Gak banyak gaya tapi efeknya luar biasa. Santai tapi solid, dan yang pasti selalu ada alasan kuat di balik setiap gerakan Bundus yang kelihatannya kalem itu. Selanjutnya ada Norde Hyoamuzo. Norde Hyoamuzo itu dulunya anggota suku petarung perempuan yang terkenal banget, namanya Sileia. Suku ini isinya cewek semua dan mereka hidup dengan kode kehormatan sebagai petarung sejati. Dari kecil Norde udah tumbuh dalam budaya itu. Jadi soal harga diri dan kebanggaan sebagai prajurit, bagi Norde itu penting banget. Gak ada toleransi buat yang main licik atau curang di arena pertempuran. Semuanya harus adu depan-depanan satu lawan satu tanpa tipu-tipu. Saking yakinnya sama kemampuannya sendiri, Norde punya kebiasaan nganggep remeh lawan. Bahkan sering nyebut lawan-lawannya itu cuma anak kucing sebelum mulai bertarung. Buat Norde, pertempuran itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal nunjukin siapa yang punya kehormatan sebagai prajurit. Tapi karena kebanggaan yang kelewat tinggi itu juga, Norde jadi gampang tersulut kalau ada yang injek-injek prinsipnya. Salah satu momen yang bikin Norde benar-benar marah adalah waktu Ryo nyoba motong rambut Norde untuk kedua kalinya.
Rambut itu bukan sekedar gaya buat Norde, itu lambang harga diri, kekuatan, dan juga bagian dari identitasnya sebagai petarung dari Sileia. Jadi waktu Rio main kasar dan nyoba main belakang, Norde langsung naik pitam. Bukan karena takut rambutnya kepotong, tapi karena merasa kehormatan sebagai pejuang dilecehkan. Tapi sebelum semua itu terjadi, Norde pernah ketemu Zodil, yang waktu itu lagi berkunjung ke Sileia. Zodil sempat bilang kalau rambut Norde indah banget. Norde langsung curiga, mikir kalau Zodil lagi ngasih gombalan biar Norde jatuh cinta. Reaksinya langsung defensif dan hostile. Tapi begitu Zodil bilang kalau itu cuma pendapat jujur tanpa maksud apa-apa, entah kenapa Norde malah jadi luluh. Dari situ Norde malah jadi terpikat dan perlahan tumbuh rasa loyal ke Zodil. Akhirnya Norde gabung ke Riders, dan di sanalah Zodil ngasih Norde Jinki yang sekarang jadi senjata khas Norde, sebuah sisir yang dikasih nama comb. Sekilas comb kelihatannya kayak alat biasa, tapi kalau udah dipakai Norde buat ngerapiin rambut, muncul aliran listrik statis yang langsung ngisi ke rambut. Rambut Norde bakal berubah jadi senjata kejut yang bisa nyetrum siapa aja yang berani nyentuh. Tapi efek ini nggak berlangsung selamanya. Norde cuma punya waktu sekitar 1 atau 2 menit sebelum harus ngisi ulang lagi listriknya. Tapi di saat-saat terdesak, Norde punya satu skill pamungkas yang namanya Last Burst. Ini semacam serangan total yang ngeluarin aliran listrik gede ke area yang luas. Tapi risikonya nggak main-main karena begitu digunakan, rambut Norde bakal langsung hangus. Nggak cuma hilang kejutannya, tapi benar-benar habis kebakar. Dan buat Norde yang ngerasa rambut itu bagian dari harga diri, pengorbanan ini bukan hal yang ringan. Jadi meskipun Norde kadang kelihatan arogan dan suka meremehkan, semua itu punya dasar. Kehidupan sebagai petarung Sileia sudah membentuk prinsip yang keras di dalam diri Norde. Gak ada kompromi soal kehormatan, gak ada toleransi buat pengecut, tapi juga gak buta arah. Karena waktu Norde ketemu Zodil dan bisa ngerasain ketulusan tanpa basa-basi, Norde tahu kapan harus nurunin ego dan ikut berjuang buat tujuan yang lebih besar. Dan di tengah medan tempur, Norde bukan cuma listrik berjalan, tapi juga simbol dari kebanggaan seorang petarung sejati. Next ada Fu Orostor. Fu Orostor dikenal sebagai sosok yang misterius dan tenang, tapi sekaligus punya ketajaman insting yang gak bisa diremehkan. Saat masih aktif di The Riders, Fu Orostor sering dapat tugas-tugas yang gak bisa ditangani sembarang orang. Bukan karena tugasnya berat secara fisik, tapi lebih ke permainan informasi, strategi, dan pembacaan situasi. Fu tipe orang yang bisa ngerespon kondisi genting dengan kepala dingin, bikin keputusan cepat, dan ngejalanin rencana yang kelihatannya mustahil, tapi ujung-ujungnya berhasil juga. Meskipun gak selalu tampil di garis depan kayak Jabber dan Norde. Justru karena itulah peran Fu jadi krusial. Banyak misi yang awalnya kelihatan kayak murni pertempuran, ternyata justru ditentukan dari informasi yang dibawa atau dikumpulkan oleh Fu dari balik layar. Kombinasi antara sikap low profile, analisis tajam, dan kemampuan yang efisien bikin Fu sering dipercaya langsung oleh Zodil buat misi rahasia yang gak boleh gagal. Tapi dibalik semua loyalitasnya ke Riders, Fu juga punya sisi yang gak banyak orang tahu. Ada rasa jenuh yang tumbuh pelan-pelan, terutama karena cara Riders makin lama makin keras dan brutal. Fu Orostor bukan tipe orang yang suka frontal atau haus darah, dan itu mulai berbenturan sama prinsip dalam hati yang selama ini ditahan. Meskipun masih ngikutin perintah Zodil, Fu pelan-pelan mulai ngambil jarak secara emosional. Bukan karena nggak setia, tapi karena mulai ngerasa organisasi itu berubah jadi sesuatu yang beda dari awalnya. Sampai akhirnya, entah karena misi tertentu atau momen pribadi yang bikin semuanya klik, Fu mutusin buat keluar dari The Riders. Gak ada pengkhianatan, gak ada drama, cuma keputusan yang datang dari rasa sadar bahwa jalan hidupnya udah beda. Tapi tetap masa lalu sebagai bagian dari Riders nempel kuat dan ngasih bekas yang dalam. Banyak yang masih nganggep Fu sebagai salah satu mantan anggota paling tajam dan paling kalem yang pernah dimiliki oleh organisasi itu. Selanjutnya ada Konza. Konza adalah sosok yang tunggu kiris, yang gampang dikenalin gara-gara kepala pelontosnya dan tato hitam berbentuk titik di jidat kayak Krillin. Dulunya sempat jadi bagian dari kelompok elit yang dikenal dengan nama The Riders. Ciri khasnya makin lengkap dengan deretan kalung yang menggantung di leher, plus scarf yang bikin tampilannya makin nyentrik tapi tetap sangar. Outfit standar The Riders masih nempel di badannya waktu itu. Tapi ada satu hal yang bikin Konza beda dari kebanyakan anggota lain.
Sepatu vitalnya yang unik, sepasang snowshoes yang ternyata punya peran penting banget dalam gaya bertarungnya. Snowshoes milik Konza itu bukan sepatu biasa. Sepatu itu bikin Konza bisa bergerak bebas di segala jenis medan. Mau itu tanah liat, lumpur, atau permukaan yang biasanya bikin orang susah bergerak, Konza bisa tetap lincah kayak nggak ada halangan. Kecepatan dan mobilitasnya luar biasa, dan itu yang bikin Konza sering banget dapat tugas-tugas yang butuh pergerakan cepat dan medan sulit. Dulu Konza juga bawa lentera khas The Riders, tapi sejak insiden yang bikin Konza ditendang keluar dari organisasi, lentera itu pun ikut hilang entah kemana. Nah, Konza ini bukan cuma jago gerak dan punya sepatu unik. Ada satu hal yang benar-benar nempel banget di karakter Konza, rasa bangganya sebagai seorang giver. Konza nganggep status giver itu kayak kasta paling atas, dan siapapun yang bukan giver langsung dianggap kelas 2. Makin parah lagi, Konza gampang banget kesulut kalau sampai ada yang ngejek atau mancing emosi. Begitu kena provokasi, wajah tenangnya langsung berubah. Komposurnya hilang dan semua orang bisa lihat kalau Konza mulai gerah. Dan begitu udah kepancing emosi, Konza bisa jadi brutal dan beringas, seolah-olah lagi nunjukin ke semua orang kalau harga dirinya nggak bisa diremehkan. Tapi ya meskipun semua kelebihan itu pernah bikin Konza jadi salah satu andalan, ternyata sikap sombong dan emosinya juga yang jadi bumerang. Konza sempat kena masalah serius di internal The Riders, yang akhirnya bikin statusnya sebagai anggota resmi dicabut. Keputusan itu jelas bikin Konza geram, bukan cuma karena kehilangan posisi, tapi juga karena rasa superioritasnya sebagai giver kayak dilecehkan. Dan sejak saat itu, Konza jadi sosok yang jalan sendiri, masih ngerasa punya kelas di atas kebanyakan orang, tapi tanpa embel-embel The Riders lagi di belakang namanya. Yang ke-9, ini Mimin gak tahu namanya siapa. Di video season 1, Mimin nyebutnya cuma dengan kata Sulastri. Jadi kita namain Sulastri aja ya boy. Dulu sebelum kejadian kacau itu, Sulastri dikenal sebagai salah satu rider yang punya kemampuan cukup unik. Bukan cuma soal jinkinya yang beda dari kebanyakan, tapi juga cara main Sulastri yang terbilang licik dan penuh trik. Waktu itu Sulastri dipasangkan langsung dengan Konza buat ngerjain misi penting dari The Riders, misi penculikan Rudo, bocah yang dianggap punya potensi berbahaya. Jinki milik Sulastri berbentuk sekop, tapi jangan salah, ini bukan sekop biasa kayak yang dipakai buat gali tanah di kebun. Sekop ini punya kekuatan buat ngubah permukaan tanah jadi lumpur licin, bikin jebakan, bahkan bisa bikin lubang dalam sekejap. Selain itu, Sulastri punya juga kemampuan buat bikin boneka dari tanah liat. Ada satu boneka tanah liat yang bisa diajak ngobrol dan bisa dia pakai buat komunikasi, semacam alat bantu kalau lagi kerja bareng partner. Kombinasi antara jebakan lumpur, lubang, dan boneka bikin gaya tempur Sulastri jadi susah ditebak. Waktu misi penculikan Rudo dijalanin, Sulastri bareng Konza udah nyusun strategi yang kelihatan mateng. Semua serangan dirancang supaya Rudo nggak punya celah buat kabur, tapi ternyata situasi nggak berjalan sesuai rencana. Zanka muncul dan langsung bikin semua taktik berantakan. Kecepatan Zanka dan kemampuan bertarungnya bikin jebakan lumpur buatan Sulastri nggak berguna sama sekali. Bahkan boneka tanah liat yang dibuat buat ganggu fokus Zanka pun dihancurin tanpa ampun. Pertarungan itu berlangsung cepat. Zanka berhasil ngelewatin semua medan jebakan yang disiapin, nyerang balik dengan presisi dan akhirnya bikin Sulastri kalah telak. Kekalahan dari Zanka jelas jadi pukulan berat buat Sulastri, apalagi karena misi utama buat nangkep Rudo jadi gagal total. Tapi dari kejadian itu tetap kelihatan kalau kemampuan yang dimiliki Sulastri bukan kaleng-kaleng boy. Sekop Jinki yang bisa mengubah kondisi medan tempur secara instan dan boneka tanah liat yang multifungsi ngebuat Sulastri tetap dikenang sebagai salah satu rider dengan gaya tempur yang beda dari yang lain. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang The Riders, kelompok villain paling brutal yang ada di dunia Gachiakuta. Dari awalnya cuma pencuri kecil sampai sekarang jadi organisasi kriminal besar yang punya misi ngancurin Spear dan ngejar Sprite kayak Rudo. Jelas banget kalau peran mereka nggak bisa diremehin. Oke, begitulah seluruh spoiler karakter The Riders. Gimana nih menurut kalian buat spoilernya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa request konten apa yang mau dibahas lagi. Mari kita diskusi di kolom komentar boy. Bye.